Bahkan malah Menteri Agamanya mau dikenakan pasal 28 UU ITE kan geblek. Jadi kedubesnya sendiri mulai pusing kan, kedubes Palestina Indonesia. Sekali Iya. dia bilang ada, sekali dia bilang enggak ya. Jadi kacau juga. Bingung iya. Iya. Bingung loh, kedubes aja bingung sekarang. Duitnya kemana semua kalian itu kan, kasih buat Palestina itu. Silakan Pak, suara kebenaran. Iya, Pak Paul, enggak, saya cuman info aja. Kemarin saya udah email ya. Jadi kalau Ya. Pak Putih nanti mau kontak saya bisa dicek itu Ya. aja. Email ke saya. Ya, yang ke Hagios EU itu loh. Iya. Kalau nggak salah kemarin ya. Iya, iya. Sorry, saya 2 hari nggak buka email karena saya pindahan rumah ini Pak, lagi labakan ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu aja Pak Paul, mungkin saya cuma mau info itu aja. Jadi nanti Bentar, kita email ngomong panjang kemarin ya lebarnya. kirimnya ya. Kemarin ya kayaknya. Ya, Hari oke, ini saya saya cek juga nanti. ada pegang kalau yang ini. Ya. Langsung saya cek. Ya, siap. Oke. Oke, itu aja Pak Paul. Ya, thank you. Bentar, saya mau kasih ini ya. Saya mau kasih, ini menarik sekali, tambah seru nih. Saya kasih berita baru dia. Ini untuk penutup ya, untuk penutup. Untuk penutup. Lihat, Kapolri didesak tangkap Menteri Agama Yakut GP Ansor pasang badan. Tambah seru nih ya, gigit-gigitan udah nih MUI sama menang. Ya, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis Egy Sujana, oh ini mah FPI, meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Menteri Agama Gus Yakut karena melontarkan pernyataannya menyinggung suku, agama, ras dan golongan sara. Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari pemilihan barang bukti dan seterusnya. Aduh, yang menyinggung Yakut potensial dikenakan pasal 28 UU ITE. Nah ini gara-gara ini nanti UU ITE dihapus ini. Ya, Indonesia diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam. Dia sendiri yang kucuruk, yang kemplu. Indonesia diperjuangkan oleh segenap elemen Islam. Lalu yang Kristen kemana? Kan blow on ini kan Egy-nya kan. Ini namanya maling teriak maling ini. Tidak boleh dan tidak dibenarkan ada klaim satu kelompok atau mazhab yang merasa memiliki sama mayoritas terhadap negeri ini. Lah dia sendiri merasa orang Islam yang memiliki negara Indonesia. Kemplu ini memang ya. Indonesia hadirah dari Allah untuk bangsa. Bukan hadiah buat NU saja. Soal tokoh NU berjasa, ya aduh. Jadi memang orang Islam itu ya jadi tolol memang ya. Itu dokter kemplung memang. Iya ini dokter kemplung, makanya biar dokter aja asal Islam jadi kemplung. Dokternya dia nggak sadar apa. Dia nggak sadar dia sendiri sedang mendiskreditkan orang-orang Kristen selama ini kan. Kemarin itu kan. Terus GP Ansornya juga pasang badan. Ya juga. Aduh. Nah itu tadi ya, kalau yang begini-begini ini istilahnya apa? Bahwa orang-orang Indonesia ini memang gampang gampang dumeh, gampang gegeran. Apa sedikit aja orang ngomong sedikit aja nggak boleh salah pokoknya. Kan kucluk ini kan orang kan. Bukannya orang memahami dulu yang dia ngomong maksudnya apa, dimengerti dulu. Tetapi pokoknya nggak boleh salah, tidak boleh berbeda dengan saya. Nah hari ini kan sebenarnya kan contoh kan tadi Amin Wijaya beda, tadi kan Franky beda, tadi siapa tadi yang bilang nggak usah dibubarkan beda, banyak. Tadi 4 orang yang beda dengan kita, boleh-boleh saja beda. Ya kadang-kadang kita berbeda juga keras ya, debat dengan keras, boleh-boleh saja. Tapi ini mah oke kalau beda laporin polisi, kalau beda dibakar, kalau beda dibunuh. Nah sampai kapan Indonesia mau maju kalau sudah begini? Apa dikit geger, apa dikit geger, apa dikit harus masuk penjara, ya beda dikit kudu dibunuh. Nah, nggak pinter-pinter Indonesia. Nah inilah tujuannya kita, bahkan malah Menteri Agamanya mau dikenakan pasal 28 UU ITE kan geblek. Kadang-kadang saya mikir ini goblok. Ini kan judul lucu-lucuan sebenarnya ini kan. Gara-gara KC ributnya kemana-mana, nggak kelar-kelar, semuanya pada ribut, semua pada cari duit, nggak tahu duitnya nggak ada.
habis duitnya nggak ada, mereka berantem sendiri, tangis-tangisan, gegeran sendiri. Nah sekarang akhirnya KC tambah diblesekin, udah makanya saya bilang ya kita tolongnya nanti saja kalau sudah vonis baru kita tolong lagi. Kalau sekarang semua lagi mau pada berjualan, KC-nya pada berjualan, kasihan ya. Ya salah apa KC ya? Ada cuma dua hal, dua ekstrim ya. Satu, Tuhan memurnikan KC, ya kan? Yang kedua, memang KC mau dijadikan martir oleh Tuhan. Kan simpel kan kata Pak Toping, yang benar setuju, bisa jadi KC dijadikan martir sama Tuhan. Tetapi yang pertama, Tuhan mau memurnikan KC juga bisa. Kenapa ya? Padahal sudah banyak orang mau bela KC, mau keluarin KC. Yang menghalangi lawyernya sendiri. Kan aneh kan? Dua tim ini ya. Ini orang bukan orang gak jelas, orang jelas semua loh ini. Dua tim yang jelas semua keluarin. Ya, sampai mereka udah siapin duit ratusan juta juga. Terakhir akhirnya mereka jengkel, mereka marah karena mereka sampai ke sana polisinya bilang udah becek. Satu, kedua, intinya pengacaranya KC yang bikin masalah ini. Ya kalau pengacara sudah dan KC memang nggak bisa dihubungi pribadi tanpa ada pengacara, bukan tanpa keluarga, tanpa pengacara. Jadi nggak bisa. Ya pokoknya nggak bisa aja. Wah ini ngeri sekali saudara, ngeri. Nah itu Anda sekarang silahkan merenung ya. Ini kan sebuah drama, sebuah drama kan menjadi pertunjukan. Kalau Pak Usang sekarang difitnahnya biarin saja, sudah biasa. Menyampaikan kebenaran lalu disalibkan sudah biasa. Nah, cuma tinggal saya ikhlas, maka saya akan dapat berkat, akan mendapat. Kalau orang Islam bilang pahala, kalau saya bilang pahalu, ya kita mendapat berkat ya, kita mendapat berkat. Tetapi kalau saya nggak ikhlas ya berkat itu hilang. Makanya saya bilang ikhlas. Ya kenapa Pak Paul ini kok percaya sama Saifuddin? Udah jelas Saifuddin begini begitu. Ya pokoknya Anda mau nggak percaya, pokoknya nggak boleh keluar dari mulut saya bahwa Saifuddin jelek. Bagaimanapun juga dia sahabat. Ya, Heri Ikim juga sahabat. Ya orang mau jelek mau enggak itu kan sahabat, kita nggak boleh terus gara-gara perkataan orang yang kita nggak ngerti atau kita nggak ngerti kenapa dia begitu lalu kita langsung mau musuhin juga nggak boleh. Seorang sahabat tetap sahabat sampai kapanpun, kita tetap bersahabat, kecuali dia bilang kita tidak bersahabat lagi, ya sudah kita diam minggir. Ya, yang benar adalah kita ya tetap waspada, tetapi kita juga nggak boleh terus terpancing, nanti nggak selesai masalahnya. Nah, lalu KC-nya gimana? Ya kita tunggu. Toh tetap harus menjalanin, ya harus menjalanin. Sebetulnya kita mau lepaskan, mau bebasin KC. Nah, tapi kalau sudah diblok begitu ya nggak bisa. Nah, itu namanya sial. Ya udah biarin saja. Ya udah nanti kalau sudah vonis nanti kita ini lagi ya, kita bantu lagi. Kan sudah boleh dibesuk, kalau sudah di penjara kan siapa saja sudah bisa besuk. Begitu ya. Oke, karena ini sudah jam 12:30 di sana, jam 12:04. Terima kasih Pak Sora kebenaran. Nanti saya emailnya saya cek ya. Saya 2 hari nggak buka email karena baru pindahan rumah. Ribet sekali. Saya semalam nggak tidur, 2 hari yang lalu. Tadi malam saya tidur tapi masih kurang ya, cuma tidur 4 jam. Karena paginya saya les ya. Nah, kemarin malam saya nggak tidur tuh semalaman itu. Oke, teman-teman yang lain, terima kasih buat partisipasinya di dalam membentuk opini ya. Anda jangan berpikir ini kita nggak ada tujuannya ngobrol-ngobrol kosong begini ya. Kita ada satu opini yang sedang kita giring, yang sedang kita bentuk agar kita bisa mengambil informasi dari masyarakat, tanggapan masyarakat seperti apa. Karena YouTube ini ditonton oleh Mabes TNI, Mabes Polri, oleh Bin Bais, ditonton juga oleh banyak orang, banyak pejabat juga nonton ya. Kalau katanya Pak Taufik itu, kemarin Pak Jenderal Taufik bilang ditonton sama jenderal-jenderal juga katanya ya. Luar biasa. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Sebentar, aku masih jam 11. Iya dong, ini kan, ya Pak Rajauti. Gini Pastor, nah, dari bicaraan kita beberapa waktu ini, terutama 2 bulan ini, ada satu hal yang kita dapatkan, terutama kami ya, tentang masalah transparansi itu, Pastor. Nah, itu yang selama ini mungkin kurang dipahami oleh orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia ini ya, masalah transparansi ini. Nah, dari sini kita memang harus belajar bertanggung jawab
karena ini kan dana publik. Publik sudah sudah berinvestasi secara psikologis maupun ya secara emosi terhadap kasusnya MKC ini. Jadi ketika misalnya publik menyumbang untuk donasi untuk mengurus Pak KC, terus tidak ada transparansi, ini yang akan menjadi tanda tanya. Jadi sekarang ada seolah-olah opini diluncurkan, loh, orang-orang kaya itu yang menyumbang, mereka nggak pernah minta namanya dicantumkan. Memang tidak dicantumkan nama, tetapi jumlahnya masuk itu kan tetap harus diakuin, kan itu permasalahannya Pak Paul gitu. Nah, kemudian kemarin saya melihat iseng-iseng, nanti Pak Paul bisa cek atau teman-teman bisa cek di salah satu YouTube yang lain, yang kawan-kawan diaspora juga. Ternyata rupanya di satu wilayah regional di luar negeri mau menggalang dana juga ini untuk kepentingan Pak KC ini, dan mereka juga menuntut transparansi juga, Pastor, kelihatannya gitu. Jadi mau kemana-mana tetap transparansi yang paling utama, maju kena mundur kena Pak gitu. Jadi jangan pernah berharap untuk suatu kegiatan yang kepentingan, misalkan kepentingan seperti kasusnya Pak KC ini, kita berbuat sesuatu tanpa transparansi, itu nggak akan mungkin Pak kalau di masa sekarang ini, di era modern ini. Ya, ini berkat pendidikan dari Pastor Paul juga masalah tanggung jawab. Jadi itu nanti kita juga akan kebawa untuk kedepannya gitu, Pastor Paul. Aja, Pastor, terima kasih. Betul ya. Jadi ini penting sekali transparansi ya, karena ini masalah kredibilitas dan integritas. Apalagi kalau udah juta uang, ya. Kenapa? Semua nggak ada yang kebal, nggak ada yang kebal. Tadi ya Pak Renjong juga bilang, Benihin juga sama, kena masalah. Semua nggak ada yang kebal, ya. Dan saya juga nggak kebal. Jadi daripada saya nanti suatu ketika, sekarang cuma ratusan juta, 2 miliar, 3 miliar ya, nggak ngelirik, saya bodo amat. Kalau sudah ceritanya udah ratusan miliar, triliun, mungkin saya berubah pikiran. Makanya daripada saya berubah pikiran, mendingan udah bikin sistem yang saya sendiri tidak akan bisa mengkhianati sistem itu. Ya kan, tidak akan bisa. Jadi sampai saya kepengin pun nggak bisa aja, pokoknya nggak ada jalur aja saya untuk ke sana. Gitu, makanya ya. Ini Pak Putih terakhir Pak Putih, lalu Bung Beta tutup dalam doa. Pak Putih silakan, luar biasa nih. Salam semua ya, teman-teman Shalom, yang Pak ada Putih. di YouTube ya. Saya menyesal sekali tadi malam tidak bisa masuk, itu seru juga. Iya tadi baru Kadang-kadang saya Tom kecapean and Jerry banget. lagi dah ceritanya semalam. Habis maghrib saya langsung ketiduran. Saya tonton ulang di YouTube, menarik sekali. Saya cuma mau tambah dikit aja. Kita ingat histori bagaimana dulu Menhan kita sekarang pernah buat tim khusus di Kopassus ya. Di Kopassus itu sudah khusus dibuat lagi tim khusus. Kemudian tim itulah yang dia pakai untuk melindungi dia pasca dikeluarkan dari kesatuan ya. Kemudian tim itu disersi semua, terkenal dengan tim Mawar ya. Dan itu sekarang masih ada bayang-bayang mereka di partainya beliau. Jadi kalau kita melihat ada resiko ke sana, tim ini akan dipakai seperti tim khusus tapi untuk kepentingan politik ya. Tapi kita heran kenapa Jokowi bisa ikut. Nah itu yang menjadi rahasia ya. Kita nggak bisa baca, tapi pastilah tujuannya ke sana. Sampai Pak Ponto, ya saya maksud ke sana kan, tapi ke sana lah jadinya itu nanti. Pasti minimal jadi saksi di TPS ya. Karena minimal jadi saksi di TPS. Ngeri. Tapi itulah, kita nggak bisa mengelak, tapi itu perlu dibahas lagi Pak. Kita kejar aja beberapa kali tayang, menarik sekali tuh Pak. Itu kan besok para jenderal kan datang tuh. Itu nanti Selasa depan Pak Ponto akan naikkan lagi, Pak Ponto nanti. Iya. Nanti Pak Ponto para naikkan jenderal lagi. yang besok datang kita tawarin untuk ikut masuk. Dakwahnya sama dengan Pak Ponto. Karena harus analisanya harus militer Pak. Karena yang paham cipta kondisi itu militer paham banget Pak. Kesatuan lain nggak mampu Pak. Cuman TNI yang mampu Pak cipta kondisi Pak. Kalau yang lain-lain biasanya juga bocor ya. Iya. Tapi kemudian ini jadi kita melihat sekarang ya, yang malam ini tema kita ini jadi dilema juga itu antara MUI dengan Kemenak ya. Jadi memang waktu kami berkunjung
Kemenak sudah katakan dia pasti akan luncurkan 2021 itu mengenai tahun toleransi ya. Tapi kemudian statement beliau itu kan udah mulai mengarah kepada toleransi. Tapi kemudian banyak diplesetkan sehingga ini bukan perang dingin lagi antara MUI sama Menteri Agama ini ya. Ini sudah perang terbuka. Jadi mulai hari ini itu sudah banyak sekali media-media jualan ya. Judulnya lain, isinya lain ya. Jadi judulnya mengarah kepada ini, kepada MUI semua. Tapi kalau dilihat isinya, ya rata-rata orang FPI yang lagi berteriak sebenarnya. Kalau dilihat semua isi media itu mengarah kepada orang-orang FPI yang berteriak. Jadi akhirnya kita ketahui, wah jangan-jangan ya selama ini FPI ini berlindung di bawah MUI ya, atau pasukan khususnya MUI jangan-jangan FPI. Dan ini mulai kerasa ya, mulai kerasa. Makanya bagi saya biarlah kita menjadi menjadi corong lah, supaya seperti kita lihat sekarang ada juga besok demo ya, hari Jumat orang mau menangkap Paul Zhang ya, segala macam. Kalau saya bilang kita mulai panasin aja Pak Balas. Tolong diaudit dana untuk bantu Palestina, gitu aja bilang Pak Komarudin, Pak. Diaudit aja dulu. Habis itu kan kemarin sih sampai itu Bahtiar Nasir kan kabur gara-gara itu dana Palestina 1 miliar. Akhirnya MUI pasti meleset Pak. Itu Pak bertahun-tahun itu Pak bilang buat rumah sakit, buat sekolah. Aduh. Itu hilang semua tuh, termasuk itu tuh sertifikat halal itu. Itu jadi kedubesnya sendiri mulai pusing kan, kedubes Palestina Indonesia. Sekali dia bilang ada, sekali dia bilang enggak ya. Jadi kacau juga. Bingung iya. Iya. Bingung loh, kedubes aja bingung sekarang. Duitnya kemana semua kalian itu kan, kasih buat Palestina itu. Jadi ada juga anak-anak muda kan buat rekening untuk Palestina, akhirnya ribut sendiri. Jadi kita mulai juga harus Pak. Jadi kita harus ada kemudian sesi di mana kita ledakkan Pak. Tolong lawyernya MKT juga selidikin audit itu dana Palestina yang jauh lebih besar. Kalau kita 2,5 miliar ini kan rata-rata untuk makan orang miskin ya nih Pak. Iya. Kita 3M aja itu Bahtiar Nasir bikin 1M itu kan sampai lari ke ini kan, lari ke Arab Saudi kan. Itu dia Pak. Kita 3M di sini udah 3M lebih sekarang ya, 3 miliar lebih sekarang. Udah 3 miliar lebih. Iya, kita sambil happy seneng-seneng 3M kita bagi, kita buka dananya untuk kasih makan orang miskin ya. Tapi setiap live kan ada orang dibuktikan, makanya kita sudah tembus 100.000 ini, menarik juga nih. Nih Jumat nanti sudah tembus 100.000 ini kita expose Pak. Nasi bungkus tembus 100.000, subscriber tembus 100.000. Ayo subscribe biar tembus 100.000. Mantap. Minggu ini kita subscriber sama nasi bungkus tembus 100.000. Itu perlu digaungkan Pak. Itu hasil karya nyata Zoom PZ ini. Ya kita koar-koar tapi ada 100.000 nasi sudah dibagi-bagi nih. Jababeka bukan. Sudah mulai hampir Pulau Jawa ada semua ini. Kan pertama Jababeka target kita, tapi sudah ada Surabaya, Semarang, macam-macam ya. Tapi ini kan satu hal yang menarik ya. Kita bantu orang miskin untuk mendapat satu hari sekarang ya, di tempat-tempat tertentu malah dihebohin. Sekarang bilang aja, jual aja rumahnya, kasih makan itu. Di wilayah dia, minimal kan wilayah dia aja dapat berapa lama sih uang segitu seharga rumahnya. Ngapain cari-cari Paul Zhang? Ngapain buang-buang uang untuk cari Paul Zhang? Dasar hukumnya udah saya bara segala ya. Saya bara segala. Jadi ini akhirnya kerjaannya nol, aslinya kerjaannya nggak ada hasilnya dia juga. Ini udah lewat masa tahanan awal, udah lewat. Udah lewat Pak, ini malah diperpanjang tahanan tambah 30 hari, tapi ininya 11 Juni. Konyol sekali. Dasarnya apa kan nggak ada.
Iya, enggak jelas, Pak. sebelum mereka bikin pengumuman lagi, saya udah kasih tahu sebelumnya saya udah kasih tahu nggak bakal bisa keluar, itu diperpanjang, itu ada hukumnya, ada aturannya. Itu maksud saya, Pak. Itu maksud saya. Seharusnya kan dia bekerja, Pak. Bukan Iya. malah melebar kemana-mana mengenai tangkap Paul Zhang dan seterusnya ya. Tugas dia itu kan menjadi lawyernya MKC, Pak. Dan tersangka, posisinya masih tersangka loh, Pak. Masih banyak dia bisa kerjakan di sana. Masih banyak, Jadi ya. masih banyak, Pak. Nggak usah lah pikir yang lain-lain. Biarlah kami memikirkan orang-orang yang bisa kami bantu melalui media ini. Cuman ada tema-tema yang kami anggap hangat, ya kami harus sampaikan karena ini kita peduli atas Indonesia ya. Makanya besok kita bersyukurlah acara itu berjalan ya. Tadi saya sudah hubungin 2 televisi, mereka bilang akan hadir. Saya melalui Ibu Mercy ya, koordinasi tadi sama Ibu Mercy di Bali, kemudian koordinasi. Jadi ada 2 stasiun televisi nasional besok akan datang. Tadi kita sudah komunikasi baik semuanya, tapi kemudian saya tadi dipanggil lagi sama owner televisi yang mau dihibahkan ke kita. Dia tunjukkan, Pak, saya ada 3 kendaraan operasional, macam mana ini? Saya bilang udah kami ambil alih aja, nanti masalah berapa ganti ruginya saya pikirkan. Oke, jadi malam ini saya sudah antar tadi. Karena Pak Paul bilang ganti dong. Ya, saya sudah antar ke catering stiker, Pak. Kalau bisa sempat selesai besok udah kita bawa itu. Mantap udah. Tempat Pak Tommy. Ya, jadi Luar biasa. Begini-begini ya. Saya juga nggak ngerti kenapa kita dipanggil. Rupanya kasih tunjuk, Pak, ini ada 3 kendaraan operasional untuk syuting lapangan. Waduh, ini kok hebat kali ini mimpi Pak Paul. Orang meriang mau bantu kita, Pak. Orang sementara di sebelah sana mereka nggak tahan panas. Menarik ini. Kemudian tadi saya luar biasa. Ibu Iriani juga sudah koordinasi, tapi ada 1 unit kapal ini di Australia. Posisinya standby di Australia. Jadi saya coba mau cek dulu, kalau oke saya Minta berangkat fotonya aja, Pak. Minta fotonya sama ukurannya. Oke. Tadi beliau mengharap saya bisa datang ke Australia. Tapi saya coba minta foto dulu, Pak. Saya benar juga. Ngapain buang-buang ongkos ya? Minta foto dan ukurannya dulu, lalu kita tanya konsultasi dulu. Nanti Dokter Sostenes dan timnya bisa datang ke Dokter Lee juga, tanya-tanya. Siap. Oke. Jadi kita utus ke sana. banyak perkembangan ini mengenai Galarua ya. Baju dinas kita juga udah jadi ya. Baju dinas kita udah jadi. Saya sudah kasih ke Pak Paul apa perlu ada tambahan-tambahan sebelum dicetak massal ya. Contoh udah jadi itu. Kalau sudah oke, ada tambahan-tambahan, kita tambah. Kalau udah oke, Sabtu kita naik produksi itu. Kami buat 500 pertama, 500 eksemplar. 500 buah. Ya. Cuma tinggalin aja kartu member nanti itu biar Pak Owen yang desain, nanti membershipnya nanti biar cetak tempat dia, kartu member pakai plastik itu loh, yang pakai plastik cup. Itu sebetulnya bisa pakai magnetik juga. Jadi kalau bisa Pak Putih bisa kerja sama bank, itu bisa buat kartu debit. Bisa, Pak. Saya makanya kemarin harapkan pakai BCA udah nawarin ke saya. Iya, coba kalau memang mau begitu sekalian aja kerjasama. Nanti itu bikin biar kita yang desain, kasih ke BCA yang keluarin. Benar, Pak, karena mereka bilang untuk transportasi DKI bisa pakai itu semua. Boleh tuh. Wah, luar biasa. Luar biasa. Contoh kartunya ada sepintas sudah saya kasih ke Bapak itu di WA. Ya, udah nanti udah saya forward ke Owen supaya Owen nanti desainkan, ya. Sebaiknya Owen dengan saya, Pak, datang ke BCA supaya boleh. Oke. Tinggal logonya aja ya, logonya kapal Galeonnya itu dibikin yang bagus ya, kapal Galaruanya ya. Iya. Itu kami minta ide teman-teman lah, karena begitulah kemampuan kami, makanya di logo itu kan perlu karya-karya. Ini kan ada juga Opung JJ nih, teman-teman yang bisa bantu desain, bantu ya. Kita terima sumbangan desain untuk kapal Galarua, Galeon.
Oke, sementara itu dulu Pak. Besok Terima kasih besok, Pak Putih. besok kita jalan bareng ini ke tempat Pak Tobing. Terima kasih semuanya. Ya. Salam sehat. Luar biasa. Sukses ya buat acara besok. Jam berapa tolong kasih tahu saya. Jadinya pakai Zoom-nya Jam 2. orang Bandung atau mau pakai Zoom-nya saya, tolong kasih tahu ya Pak Putih ya. Iya, iya. Nanti ada ini dari televisi kita yang baru juga akan hadir, Pak. Nanti pakai televisi baru itu aja juga bisa, nanti nomornya dikasih. Oke, nanti bilang aja nanti saya ini. Jadi supaya nanti tampilan sound systemnya bisa bagus di sana. Siap, siap, Pak. Kan masuk dari sound system masuk ke laptop. Nanti dari laptop baru masuk ke nanti YouTube. Jadi saya nanti ngambil yang suara hasil bagusnya. Nanti Siap, besok Pak. saya live kan. Oke, Pak. Oke. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Pak Putih. Pak Bung Beta silakan tutup dalam doa.